wajah. Ya, karena berdasarkan banyak data yang masuk. Jadi HP filter itu semua juga menandai, oh ini loh wajah itu ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, terdeteksi dan itu sebagai wajah. Data bagi AI untuk memberi filter pada wajah. Pelajari adalah menjelaskan bahwa kecerdasan artifisial belajar dari data. Coba baca sama-sama. Menjelaskan bahwa yang kedua apa? Mengidentifikasi contoh data yang dipakai AI dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan memberikan pengantar sedikit terkait materi kita. Kita akan lebih banyak praktek hari ini. Bagaimana sih sebenarnya AI itu belajar dari data. Nanti kita akan bermain lewat aplikasi khusus terkait bagaimana kita memasukkan data, bagaimana AI membaca data itu, mengolah data itu sehingga ada hasil yang kita dapat. Gambar, kucing, dan tikus. AI itu belajar membedakan keduanya dari ciri-cirinya secara langsung. Karena banyak sudah data-data sumber-sumber yang dimasukkan orang di Google. Nah, pelan-pelan AI sudah bisa mengenali itu. Ya. Selanjutnya, nah contoh di kehidupan kita sehari-hari ya, di YouTube ya. Kadang-kadang di YouTube itu kalau kamu sering membuka sebuah video apa ya, tabola balik misalnya ya, kalian misalnya pernah sekali buka tabola balik. Besoknya kalau kalian buka YouTube lagi, ada lagi muncul rekomendasi menonton video yang sama. Betul apa tidak? Betul. AI itu memprediksi atau membuat keputusan lain yang serupa dengan yang kalian tonton sebelumnya. Itu kemampuan AI sebenarnya. Ya. Kemudian di toko online, di Shopee misalnya ya, di Shopee dan lain sebagainya. Kalian mencari satu benda, misalnya payung. Satu benda payung, banyak muncul yang lain. Besok kalian buka Shopee dikasih keluar lagi benda yang sama. Atau kadang-kadang tanpa kalian sadari, kalian lagi ngobrol tentang suatu benda di Facebook kalian, di Instagram kalian, di TikTok kalian, ada tiba-tiba rekomendasi barang yang kalian sebutkan. Jadi sedikit tidak HP kita itu merekam sebenarnya pembicaraan kita untuk memberi rekomendasi barang-barang produk yang kita sebutkan saat pembicaraan itu. Coba-coba aja, ya. Kalian buka Facebook terus kalian sebut satu benda tidak sengaja, coba kalian buka pencarian kalian di beranda itu akan muncul itu. Itu kemampuan AI membaca data kata-kata yang kita sebutkan ya. Di game, AI di game belajar dari gerakan pemain untuk membuat musuh lebih pintar. Siapa yang pernah main game? Nah, awal-awalnya gamenya itu kan tidak terlalu pintar nih pemainnya, tapi lama-lama dia berusaha menjadi lebih jago. Betul apa tidak? Betul. Nah, itu AI membaca gerakan-gerakan yang sering kalian berikan kepada pemain itu. Jadi lama-lama pemainnya juga menjadi lebih jago. Apakah HP kalian bisa mengenal dia atau jari kalian? Pernah ya. Dan menurut kalian bagaimana HP itu bisa tahu? Karena tadi apa? Sudah terdeteksi data wajah kalian di HP tersebut sehingga itu membuka HP kalian bisa terpakai hanya dengan orang yang wajah tersimpan. Ya, tolong tidak ada yang ngotik, tolong saya. Belum ada disuruh memegang apapun. Ibu akan memberi petunjuk dulu ya terkait kegiatan kita hari ini. Nah, jadi yang pertama nanti tolong diperhatikan ya. Yang pertama yang kalian lakukan nanti ketik ini di Google ya nanti ya, AI for Ocean ya. Kita klik, nanti dilakukan, perhatikan dulu ibunya. AI for Ocean ya. Setelah itu akan muncul laman seperti ini, tampilan seperti ini. Di sini akan kita belajar tentang AI belajar dari data atau bahasa Inggrisnya machine learning ya. Belajar dari data ya. Coba dilihat ini, Ibu akan lanjutkan. Silakan nanti dijadikan bahasa Indonesia, kemudian kita lanjut. Setiap ada kata lanjutkan, laksanakan instruksi yang diberikan ya. Coba dilihat dulu. Jadi ini kita akan mencoba memberi data kepada AI, data tentang ikan.
dibuang di air mempengaruhi kehidupan manusia. Silakan dibaca teksnya, kemudian lakukan instruksinya. Ya, jadi kita akan memberikan data kepada AI ini. Ya, ini dia AI, ini si AI. Nah, kita akan mengklik apakah ini ikan atau bukan. Dengan catatan kita ini memberi data ke AI bahwa ini adalah ikan. Contohnya seperti ini. Kita ini, apakah ini ikan? Bukan ya. Nah, AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi polanya. Kita yang memberikan datanya, ya. Gunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Pelatihan ini mengajarkan AI untuk mengenal pola dengan sendirinya. Ayo kita mulai ya. Ini ikan apa bukan? Bukan. Nah, lanjut. Ikan. Ini tinggal diklik, kelihatan sederhana, tetapi kalau tidak teliti, ini dia AI-nya akan salah. Bukan. Kita lanjutkan. Ini akan diberikan informasi-informasi kita ya. Nah, Anda sedang memprogram atau melatih AI dengan setiap klik. Jadi kita ingin mengajarkan si AI ini supaya bisa mengenali mana ikan, mana bukan ikan. Ya. Kita teruskan. Ikan. Nah, begitu selanjutnya ya. Ini Ibu coba, nanti kalian boleh lebih banyak. Ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Kita coba ini, apakah dia bisa mengenali. Begini cara proses kerja AI ya. Jalankan. Ini salah kita ketik tadi berarti. Nah, ya. Ada yang salah berarti tadi ini kita memberi datanya. Kalau salah kita memberi data, maka sedikit data ini. Kenapa bisa ada informasi yang salah tadi? Karena datanya sedikit. Paham maksudnya Ibu? Berarti nanti lebih banyak kalian harus memberi data ikan itu. Kenapa ini ada kesalahan yang tadi ya? Ini tiba-tiba jadi ikan karena sedikit data yang Ibu berikan. Nanti kalian berikan sebanyak mungkin datanya supaya AI ini bisa mengenali mana ikan mana bu. Baik, silakan kita coba pembelajarannya, gamenya. AI for Ocean. AI for Ocean. Ikut Yasmin. Ocean. Sudah? Enter waktu. Layar apa cepat? Waktu kita itu pokoknya. Cip. Yang ketemu akan muncul tampilan sama prosesnya Ibu. Ya, ganti dulu ke bahasa Indonesia ya. Sudah? AI for Ocean. Nah, klik deh itu yang paling atas itu. Ya. AI for Ocean. Belum selesai orang ini. Ya, kasih sebanyak mungkin datanya. Nanti akan presentasi di tahap kedua, ketiga kalian akan presentasi ya. Jangan lanjut ke tahap ketiga nanti ya. Tolong dengar, jangan lanjut ke tahap ketiga. Kalian hanya ke tahap memberi data aja. Nanti kita presentasi tahapannya apakah data kalian benar atau tidak. Oke, silakan. Nah, masukkan data sebanyak mungkin ya. Nah, lanjutkan. Oke, lanjutkan. Ayo silakan masuk itu. Kasih banyak data AI-nya. Beri banyak lagi data. Boleh gantian sama temannya. Gantian. Ya. Gantian. Alif, bangun Alif, jangan begitu. Semangat Alif. Ya, lanjutkan. Tunggu dulu. Bukan. Kalau Ibu suruh berhenti, baru berhenti nanti ya.
Ya baik, selanjutnya boleh dilanjutkan ini. Nanti kita lihat hasilnya di berikutnya akan kelihatan. Silakan dilanjutkan. Nah ini apa tadi yang diberikan oleh kelompok ini yang benar. Ada tidak bukan ikan di sini? Coba perhatikan itu. Ada tidak? Hasil bukannya ini. Jadi bagian bawah konsep cara kerja AI sambil diingat juga materi yang tadi dipelajari di gamenya ya. Kerja sama yang baik. Ayo segera. Nah ini kan sesuai dengan game yang tadi kalian kerjakan juga kan, ya. Jadi ini sesuai dengan hasil game yang tadi dan kalian boleh membaca setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, apa yang sudah dipelajari hari ini? Apa yang dipelajari hari ini tentang apa tadi? Tentang? Oke, bagus. AI belajar dari data. Apa lagi? Apa kesimpulan kalian setelah kalian praktek tadi melalui aplikasi itu? Apa? Aplikasi gambar-gambar yang diidentifikasi AI. Bagus. Ada lagi? Semakin apa tadi? Semakin banyak data yang diberikan akan semakin pintar AI atau kecerdasan artifisial melaksanakan tugas. Dan ini kesimpulan kita hari ini ya. Nah, AI itu belajar dengan cara kesimpulannya AI belajar dengan cara mengumpulkan data, kemudian apa lagi? Mengolah dan membuat keputusan. Selain itu, semakin banyak data semakin pintar hasil AI. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Ya, kemudian aktivitas apa yang kalian sukai di hari ini? Aktivitas apa yang kalian sukai di hari ini? Kegiatan apa yang kalian sukai di pembelajaran hari ini? Kegiatan apa tadi? Memakai Chromebook dengan bermain aplikasi apa namanya? AI apa? AI for Yes. Baik, pertanyaan berikutnya. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Hal baru apa? Tentang AI belajar dari data yang kalian masukkan dibaca dan diolah oleh AI. Baik, selanjutnya Ibu akan lanjutkan pertanyaan. Menurutmu, mengapa data sangat penting bagi AI? Mengapa data sangat penting bagi AI? Karena AI belajar dari data. Karena AI belajar dari data. Ya, mengapa perlu data? Pertanyaan lanjutannya, mengapa perlu data? Karena supaya AI bisa memberi keputusan, mengolah menjadi informasi yang penting bagi kita. Apa contoh data dari kehidupanmu yang bisa digunakan untuk melatih AI? Apa tadi contoh yang diberikan di awal? Contohnya tadi dengan apa? Ya, soal untuk menguji pemahaman kalian hari ini, asesmen formatif yang bisa dikerjakan sesuai dengan hasil pemahaman kalian hari ini. Ini bisa dikerjakan, oke? Ya, silakan langsung dikerjakan.
yang telah bersedia menjadi observer dalam melihat atau mengamati pembelajaran coding dan AI di kelas saya. Mungkin selanjutnya mohon masukan terkait hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Sama-sama Ibu Mai, berdasarkan pengamatan saya tadi selama pembelajaran coding, adapun kelebihan dari pembelajaran ilmu tadi, pembelajarannya sudah sesuai dengan tingkat pembelajaran dan siswa sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun saran dari saya, masih ada siswa yang pasif dalam proses pembelajaran. Saya harap kedepannya Ibu Mai bisa memfasilitasi siswa yang pasif tersebut. Selanjutnya, dalam pembagian kelompok masih terdapat beberapa siswa yang jumlahnya tidak mencukupi. Ya, seperti itu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, menjadikan perbaikan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Erni. Hasil dari observasinya dapat menjadi masukan bagi saya atas kekurangan-kekurangan tadi untuk bisa saya perbaiki guna meningkatkan aktivitas pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.